Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Untuk mengalami terobosan, perlu disinergikan antara ucapan dengan tindakan kita. Bila kita mengaku diri sebagai anak Tuhan, hendaklah kebenaran Tuhan menjadi dasar dan menyatu dalam seluruh kehidupan kita. Saya berharap lewat renungan ini kita semua menjadi pribadi yang semakin tinggal dalam kebenaran. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman Tuhan dalam hidup kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, di mana kembali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan dapat memahami kebenaran firman-Mu, bahkan Roh Kudus juga memberikan kemampuan, kekuatan untuk kami menerapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, bawa kami, seluruh kehidupan kami dan keluarga kami untuk tetap mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan hari ini bertema tinggal dalam kebenaran. Terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5, demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kekasih Kristus, mungkin kita sering mendengar kalimat, saya ini anak Allah atau anak Tuhan. Ya, kalimat ini sering kita dengar dari mulut orang Kristen. Bahkan bukan hanya kalimat yang saya sebutkan tadi saja, melainkan ada juga yang mengatakan, saya adalah umat pilihan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Saat kita mengucapkan, tentunya harus diimbangi dengan perbuatan hidup. Apakah perbuatan hidup dari hari ke sehari itu sesuai dengan yang kita perkatakan? Mari kita lihat kehidupan kita pribadi. Apakah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sudah mencerminkan firman Tuhan, yaitu mengikuti perintah Tuhan sesuai pemberi otoritas tertinggi? Atau sikap kehidupan kita berjalan menurut kemauan dan kebenaran diri sendiri? Bila sikap kita seperti ini, berarti orang yang tidak bertindak menurut otoritas Tuhan, dan dampak dari sikap yang dilakukan seperti ini tidak akan membawa kepada sesuatu yang lebih baik. Ingat, sekecil atau sesederhana apapun kebenaran Tuhan, sikap kita harus tunduk. Karena penundukan kepada otoritas membawa kepada kuasa dan perlindungan rohani setiap orang yang melakukan. Jadi, tunduk dan tinggal dalam kebenaran itu modal utama dalam meraih terobosan yang akan kita alami. Mentaati firman Tuhan berarti kita mentaati di balik pribadi yang berkata, kalau kita menonton film dinasti kerajaan, ketika para pesuruh raja membacakan titah yang diamanatkan raja, orang yang mendengarkan titah tersebut akan berlutut, sekalipun orang yang menyampaikan warta tersebut kedudukannya lebih rendah. Bahkan raja tidak ada di tempat, mereka harus berlutut sebagai sikap tunduk dan hormat. Sehubungan dengan hal ini, Yesus memberikan contoh kepada kita dan Yesus melakukannya dengan sikap tunduk dan hormat kepada si penerima otoritas, dan itu dipandang sebagai kebenaran yang disampaikan Bapa. Sikap tunduk dan hormat Yesus dilakukan saat ia menjelma menjadi manusia. Yesus harus mendengarkan arahan Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Walau Yesus adalah Tuhan, tetapi Yesus harus tunduk dan taat kepada otoritas Yusuf dan Maria yang telah menerima otoritas Bapa Surgawi. Bagi Yesus ini sebagai kebenaran. Untuk memahami otoritas dengan benar, kita perlu tinggal dalam kebenaran Tuhan. Maka siapapun orangnya, apapun kedudukannya, dan apapun status orang yang diberi otoritas, kita harus tunduk dan taat. Bila itu perintah firman Tuhan sebagai penyampai mandat dari pemberi otoritas tertinggi, yaitu Sang Pencipta. Untuk mengalami terobosan di berbagai sisi kehidupan kita,
tahun 2023, kita harus mempunyai sikap tunduk dan taat kepada pemegang otoritas yang telah ditunjuk resmi oleh Bapa Surgawi. Pribadi yang telah memulihkan hubungan antara manusia dan Bapa di surga, bahkan yang telah mengembalikan otoritas semula yang telah diberikan Bapa pada manusia adalah Yesus Kristus. Yesus merupakan pokok bagi setiap kita yang mau kembali kepada otoritas semula yang telah diberikan Bapa Surgawi pada manusia. Sehubungan dengan pokok, Yesus menyatakan dalam surat Yohanes 15 ayat 1, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Yesus tidak berhenti sampai di sini, tetapi dia menjelaskan dalam Yohanes 15 ayat 4a, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Mengapa Yesus memerintahkan harus tinggal di dalam Dia? Yesus menghendaki otoritas yang Bapa Surgawi telah berikan pada manusia berfungsi dengan efektif sehingga dapat berbuah, di mana buah-buah yang dihasilkan memberi dampak bagi orang-orang sekitar. Tinggal di dalam Yesus berarti tinggal dalam firman-Nya. Untuk itu kita perlu terus mendalami firman Tuhan yang penuh otoritas dan mampu mendatangkan hasil. Itulah sebabnya kita diminta untuk mampu mengelola serta mengembangkannya sehingga berdampak bagi sekitar. Tinggal dan memahami firman juga dapat membawa kita tidak menyalahgunakan otoritas Tuhan. Tinggal dalam kebenaran berarti tinggal dalam Yesus, dan ini merupakan hal yang sangat penting sekali bagi setiap kita. Ini menjadi penting agar otoritas yang telah diberikan pada kita dapat berfungsi dan kita dapat berjalan menurut apa yang Tuhan rencanakan, yaitu dijadikan sebagai alat Tuhan di bumi. Untuk melakukan ini perlu ketekunan dan terus-menerus menerapkannya. Dan bila hidup kita terus tinggal dalam kebenaran, saya percaya terobosan dalam setiap sisi kehidupan akan digenapi. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan untuk kami tetap tinggal dalam kebenaran firman-Mu. Karena firman inilah yang menjadi dasar untuk kami bertindak, berjalan, menggunakan otoritas yang Engkau berikan. Karena kebenaran firman-Mu lah yang menjadi satu kekuatan untuk kami melangkah dan kami menata kehidupan kami, supaya kami bertindak tidak sembarang, karena kami rindu bahwa apa yang kami kerjakan tentunya sesuai dengan apa yang menjadi perintah-Mu. Tuhan, biarlah kami terus tetap dibawa untuk tinggal dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau mengajarkan kami, di mana kami semakin terus dibawa mengerti betapa pentingnya tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami ucapkan kepadamu dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah nunggu berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.